Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan layanan, bimbingan, dan konseling. Kali ini Bapak akan menyampaikan topik atau tema layanan Stop Bullying. Setelah kalian menonton video ini, kalian diharapkan dapat satu, memahami pengertian bullying, kedua, memahami sebab-sebab dan dampak negatif bullying, yang ketiga, memahami cara mencegah dan melawan bullying. Baik anak sekalian, kita mulai dari apa itu pengertian bullying. Pengertian bullying yang juga dikenal dengan istilah perundungan merupakan perilaku agresif yang tidak diinginkan di antara anak-anak khususnya usia sekolah yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antar pelaku dan korban. Sebuah tindakan dapat dikategorikan sebagai perundungan apabila perilaku tersebut sangat agresif dan mencakup: pertama, ketidakseimbangan kekuatan antara anak yang melakukan perundungan, baik berupa kekuatan fisik, akses informasi pada hal yang memalukan korban, atau memiliki popularitas sehingga mampu mengendalikan dan membahayakan korban. Yang kedua, terjadi pengulangan perilaku intimidasi atau berpotensi untuk terjadi lebih dari satu kali. Nah, jadi anak sekalian, di sini setelah kalian mengerti apa itu bullying, maka selanjutnya adalah bagaimana sih macam-macam bullying itu dan contohnya. Baik, kita lihat berikutnya. Anak-anak, menurut Barbara Cloroso tahun 2006 450 membagi jenis-jenis bullying ke dalam 4 jenis. Yang pertama adalah bullying verbal. Berarti ini berupa kata-kata ya anak-anak sekalian. Nah, contohnya memberikan julukan nama yang nggak pantas, mencela, memfitnah, kritikan, kejam, penghinaan, pernyataan-pernyataan yang bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual, teror, surat-surat yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasakusuk yang keji dan keliru, gosip dan sebagainya. Jadi jenis bullying yang pertama ini berkaitan dengan ucapan, perkataan ya, dan sejenisnya ini apabila orang melakukan tindakan seperti ini tadi, memfitnah, mengkritikan tajam, kejam ya, menghina, kemudian menteror, kemudian ya, tuduhan-tuduhan yang tidak benar dan seterusnya ini, maka seseorang itu melakukan tindakan bully verbal. Kemudian jenis bullying yang kedua adalah bullying fisik ya, secara fisik. Ini contohnya memukuli, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas. Berkaitan dengan fisik, itu namanya bullying secara fisik. Kemudian yang ketiga adalah bullying relasional atau sosial. Ini adalah perilaku dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, tirikan mata, helaan nafas, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang mengejek. Ini termasuk perilaku bullying relasional atau sosial. Contoh lain seperti kalian mengucilkan teman, nah ini juga bisa dikategorikan jenis bullying sosial. Kemudian yang keempat adalah jenis bullying elektronik atau cyber. Ini biasanya ditujukan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar, dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti, atau menyudutkan. Nah, cyber elektronik atau cyber ini apakah berupa SMS, ya, di komputer atau WA. Ini kaitan dengan elektronik atau cyber. Di era teknologi ini nggak mustahil
sering terjadi perilaku bullying jenis elektronik atau cyber ini. Jadi elektronik atau cyber ini menggunakan elektronik ya, atau cyber ini ya, handphone, itu juga salah satunya saran elektronik untuk bisa digunakan membuli teman-temannya. Nah, apa anak sekalian sebab-sebab perilaku bullying itu? Pertama, terjadi karena tradisi turun-menurun dari senior. Kemudian keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Yang ketiga, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan. Nah, ini sebab-sebab perilaku bully itu ya. Yang ketiga. Yang keempat, kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Jadi ada pemaksaan, karena nggak mau disuruh sesuai dengan yang diminta, maka melakukan bully. Kemudian kelima, dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Yang keenam, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu atau geng. Nah, ini ada kurang lebih ada 6 anak sekalian ya, sebab-sebab perilaku bullying itu. Kemudian dampak negatif bullying ini bagi orang yang menjadi korban. Pertama, terganggu fisiknya seperti cedera, terluka, sakit dan sebagainya. Tertekan psikisnya atau kejiwaannya seperti takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan dan gejala tekanan psikis lain. Yang ketiga, pergaulan sosial terganggu, diminder, menyendiri, grogi, pendiam dan tertutup. Keempat, terganggu prestasi belajarnya seperti nilai jelek, tidak konsentrasi belajar, lupa mengerjakan tugas, maksudnya ini ya, sampai menurunnya ranking atau tidak naik kelas. Nah, jadi kurang lebih ada 4 ini dampak negatif bullying itu bagi orang yang menjadi korban. Nah, coba kalian bayangkan ya, dampak negatifnya ini luar biasa bagi orang yang kena korban bullying. Kemudian sikap apa yang bisa diambil untuk melawan tindakan bullying ya sekalian? Pertama, jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu dan diganggu. Nah, jadi ini ya penting ya, punya sikap. Kamu jangan ganggu, saya nggak akan ganggu, kira-kira gitu ya. Kamu nggak mau diganggu, maka jangan ganggu saya. Nah, jadi mempunyai ketahanan diri. Yang kedua, bersikap tenang saat ada yang mengganggu. Yang ketiga, jangan biarkan emosi terpancing. Jadi 2-3 ini ada relevansinya. Kalau diganggu, tenang, tidak usah terpancing emosi kita. Nah, yang keempat, jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan. Ini harus penuh perhitungan dan sekalian ya. Kalau ada teman yang menjadi korban ini menolong, harus penuh perhitungan tentang keselamatanmu juga perlu dipikirkan. Jadi menolong teman selamat, kita pun selamat. Nah, harus seperti itu. Kemudian jangan lupa melaporkan pada guru atau sekolahan. Ya, gitu ya. Nah, di mana tempat kalian melihat itu harus melaporkan kepada yang lebih berwenang, pada orang tua, gitu ya, pada lingkungan yang terdekat, siapa yang bisa dijadikan tempat untuk melaporkan kejadian itu. Dan yang kelima, lakukan perlawanan diikuti berteriak, lari atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan. Jadi melawan pun juga harus penuh perhitungan, sambil berteriak, kemudian lari atau cari tindakan apapun sambil mencari pertolongan. Jadi tidak diam saja ya teman sekalian. Kemudian yang keenam, catatlah tempat orang-orang yang terlibat dan jenis gangguan yang berlakukan. Laporkan pada orang tua, guru atau pihak wajib. Ya, ini kaitan dengan nomor 4 tadi ya. Jadi melaporkan pada orang tua, guru atau pihak yang berwajib. Nah, ini betul-betul harus kalian ketahui bagaimana cara mengambil sikap untuk melawan tindakan bullying. Nah, cara mencegah anak sekalian agar tidak menjadi korban tindakan bullying, tentu pertama, hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang berlebihan. Jangan sendirian, terutama di tempat sepi.
hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Nah, kalau sudah tahu ada orang lain suka melakukan bullying, nah, jangan cari gara-gara, hindari. Lalu yang keempat, jangan berada di dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. Jadi kalian harus menjauh. Kelima, kenali dan perhatikan pelaku bullying. Siapa itu yang melakukan bullying itu harus dipahami benar, siapa sih orangnya, di mana rumahnya, kira-kira gitu, diperhatikan pelakunya itu siapa ya. Nah, yang keenam, jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Nah, anak sekalian, jadi kurang lebih 6 cara ini bagaimana agar tidak terjadi korban tindakan bullying ya, mencegah lebih baik ya sekalian. Nah, harapannya setelah kalian mengetahui apa itu konten bullying dan macam-macamnya, sebab-sebab dan dampak negatif bullying, kemudian cara mencegah dan cara melawan bullying, tentu yang diharapkan adalah kalian bisa pelihara suasana damai dan harmonis antar sesama. Baik anak sekalian, terima kasih, semoga selalu sehat dan sukses. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Dan insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.